Masuk ke bagian yang kedua terkait dengan transaksi penjualan aset tetap, tapi jenisnya yang tidak disusutkan atau contohnya seperti tanah. Nah, ini kita bisa melihat dampak dari transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang dilaksanakan oleh induk. Sebagai ilustrasinya di sini ada PTP memiliki 100% kepemilikan PTS dengan informasi berikut. Peristiwa yang pertama di mana si PTP itu sebagai induk memperoleh tanah dari pihak lain seharga 900 juta. Maka di sini PTP mengakui tanahnya ini dengan harga perolehan atau dengan kosnya sebesar 900 juta. Lalu peristiwa yang kedua, PTP menjual ke anaknya seharga 1 juta. Berarti di sini ada selisih keuntungan antara harga perolehan dengan harga jual sebesar 100.000. Lalu peristiwa yang ketiga di mana PTS ini menjual kepada pihak non-afiliasinya atau pihak luar seharga 1.200.000. Nah, diingatkan kembali ya bahwa realize gain itu akan diakui oleh si parent jika si induknya itu sudah menjual kepada pihak jika si anaknya sudah menjual kepada pihak luar ataupun sebaliknya. Yang pasti ketika tanah tersebut sudah dijual ke pihak luar, maka baru diakui sebagai realize gain. Keuntungan yang timbul dari transaksi penjualan aset tetap antara induk dan anak tersebut. Nah, dari peristiwa yang tiga ini bisa kita ilustrasikan bahwa yang pertama PTP memperoleh tanah dari pihak luar sebesar 900 juta, berarti ini masuk ke peristiwa 1. Lalu peristiwa keduanya PTP menjual kepada PTS dengan harga 1 juta. Nah, dari transaksi yang satu dan kedua ini ada keuntungan yang ditimbulkan sebesar 100 juta dari selisih harga kos dengan harga jualnya. Lalu di sini peristiwa yang ketiga ketika PTS menjual kepada pihak non afiliasi seharga 1 juta 1,2 M. Sehingga di sini ada perolehan keuntungan senilai 200 juta karena di sini PTS memperoleh tanah dengan kosnya 1 miliar sedangkan harga jualnya dengan harga 1,2 M. Maka diperolehlah keuntungan 200 juta. Dari total transaksi tersebut, maka di sini si PTP sebagai induk mengakui total keuntungan yang diperoleh seharga 300 juta. Nah, ini kenapa yang keuntungan yang ditimbulkan dari anak kepada pihak luar seharga 200 juta itu menambah penuh keuntungan si PTP-nya pada saat konsolidasi karena kita lihat bahwa di sini si P memiliki 100% kepemilikan kecuali kalau kepemilikannya kurang dari 100 maka si keuntungan yang dihasilkan oleh PTS itu harus dikalikan dulu dengan tingkat persentase kepemilikan si induknya. Di sini ada 3 skenario terkait dengan dampak yang kira-kira bisa ditimbulkan dari transaksi penjualan tanah antara induk dan anak. Nah, untuk masuk ke skenario yang pertama, di mana transaksi peristiwa yang 1 sampai ke 3 itu terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015. Sehingga di sini tidak ada pengakuan, tidak perlu dilaksanakan jurnal eliminasi atas gain yang ditimbulkan dari PTP menjual kepada PTS ini. Karena di sini si keuntungannya sudah langsung diakui ke dalam laba rugi di transaksi biasa. Sehingga tidak perlu dilaksanakan jurnal eliminasi. Ketika si PTP menjual kepada PTS, ini kan PTP memperoleh keuntungan 1 juta ya. Maka di sini si PTP mengakui adanya keuntungan dari penjualan tanah seharga 100 juta. Begitupun juga PTS, ketika PTS menjual kepada pihak luar dengan keuntungan yang diperoleh 200 juta, maka PTS di sini akan melaporkan keuntungan penjualan tanah 200 juta. Nah, ingat juga di bagian akun ini keuntungan penjualan tanah itu di laporan laba rugi. Nah, di laba rugi itu kan setiap transaksi penjualan yang sudah terrealisasi di tahun tersebut, maka kita akan melaporkannya ke bagian laba rugi. Tapi karena penjualan tanah ini sifatnya non operasional, maka si keuntungan tersebut tidak dilaporkan ke revenue, melainkan ke other income. Nah,
pada saat di akhir tahun 2015 ketika akan digabungkan antara laporan induk dan laporan anak, maka diperolehlah jumlah sebelum konsolidasinya ketika digabung keuntungan penjualannya 300 juta. Nah, kalau keuntungannya terrealisasi di tahun tersebut, maka tidak perlu dilaksanakan jurnal eliminasi, sehingga diperolehlah jumlah keuntungan penjualan tanahnya 300 juta di tahun 2015. Tapi kalau di skenario yang kedua, di sini peristiwa yang satu dan keduanya terjadi pada tahun 2015, tapi penjualan dari PTS kepada pihak 3 kepada pihak luar itu terjadi di tahun 2016, sehingga selama tahun 2015 ada penangguhan keuntungan dulu dari gain yang ditimbulkan ketika si PTP menjual kepada PTS. Nah, untuk pengakuannya di sini karena keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP senilai 100 juta, maka yang 100 juta ini ditangguhkan dulu ke pengakuannya. Nah, karena di sini belum direalisasi ya, maka di sini jurnal penyesuaiannya di debitnya ada bagian laba, di kreditnya ada investasi karena belum terrealisasi. Lalu untuk eliminasinya ini karena belum terrealisasi, maka kita harus mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi tadi yang ini. Untuk eliminasinya di debitnya keuntungan penjualan tanah, di kreditnya ada tanah. Karena untuk tanah ini harus sesuai dengan harga pada saat kita menjual kepada pihak luar sebesar 1 juta. Maka dampak dari jurnal eliminasi yang ini terhadap laporan konsolidasinya, di sini ada tanah kan dilaporkan oleh PTS di laporan posisi keuangan seharga 1 M. Sedangkan keuntungan penjualan tanahnya itu diakui oleh PTP sebesar 1 juta. Tapi karena belum terrealisasi, maka si PTP harus mengeliminasi nih dari si gain yang unrealized tadi. Ketika dieliminasi, maka di sini berpengaruhnya terhadap jumlah tanah dan terhadap keuntungan penjualan. Tanahnya berkurang menjadi 9 juta dan keuntungan penjualan tanahnya berkurang, sehingga di sini belum ada pengakuan keuntungan penjualan tanah karena tanahnya masih dipegang oleh si PTS, belum dijual kepada pihak luar. Lalu yang peristiwa ketiga di sini ketika PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah, di mana peristiwa yang ketiganya itu terjadi tahun 2015, sedangkan peristiwa yang satu dan kedua telah terjadi tahun 2014. Berarti di sini ada penangguhan di tahun 2014, namun terrealisasi tahun 2015, sehingga tadi diketahui bahwa untuk eliminasi yang laba yang terrealisasi tidak perlu dilaksanakan jurnal eliminasi. Sehingga pada tahun 2016 sudah ada pelaporan bahwa PTP adanya keuntungan atas tanah 100 juta, PTS-nya 200 juta, lalu di sini konsolidasinya 300 juta.